makin semangat Esti karena ada Meisya Siregar di sini. Hai Meisya. Hai. Yang di ujung sana, hai. Ini sabar ya, yang penonton yang belum bisa masuk Ya, nanti antri sabar ya, ya, antri ya, sabar. sabar ya. Jangan beresak-besakan, jangan. Aduh, ada yang mau dobrak juga. Jangan. Sabar ya. Tolong nanti yang belum dicap dulu ya di sini gitu. Kalau masuk dicap dulu di sini. Dicap. Tidak. Sarapan paginya apa kita penasaran. Kalau misalnya nah. ada bintang tamu sarapan pagi, kalau Bang Andre kan tadi roti sama busi gitu. Iya. Ada sedikit paku payung sih. Karena ada yang unik gitu ya. Sarapan Meisya pagi. pernah bikin sarapan pagi yang unik gak? Enggak sih, kalau gue sarapan pepaya. Apakah biar langsung bisa pencernaan? Nah itu, jadi sebagai pencahar alami gitu kan, biar sebelum pergi tuh kayaknya nggak enak kalau nggak ke belakang. Iya. Jadi kayaknya lega gitu kalau syuting nih sekarang gitu kan. Tadi cuma baru makan pepaya doang, terus sama kopi, sama air putih, kelar. Udah Nanti gitu siang baru pagi. makan gede. Makan lagi jam? Nanti siang? Jam 1, jam 2 oke lah. Tahan banget dia bisa sampai segitu ya. Aku sih Kenapa? juga gitu makanannya. Aku ngemil-ngemil aja pagi itu ngemil kayak nasi goreng sama tumpeng lah. Kayak. Itu bukan ngemil namanya. Ya. Itu namanya maruk ya, bukan makan pagi-pagi. Emang kalau Bang Andre gak tahan kalau cuma makan pepaya doang pagi-pagi? Aku tuh sebetulnya lagi pola hidup sehat Oh, ya pola hidup sekarang sehat ya. banget. Jadi aku pagi tuh cuma makan roti gandum pakai madu. Oh. Iya kan, terus air putih. Itu kira-kira jam 6:30. Nah, jam 7 aku makan bubur sumsum. Aduh. 7:30 aku makan buah-buahan. Buah-buahan ya. lagi. Jam 9 jam- bubur ayam. Bubur ayam. Jam 10 Jam lontong 10, Medan. sayur ya. Gitu ya. Jadi kita tuh harus setiap 1 jam harus diisi. Benar. Nah kalau ngomongin soal sarapan pagi kan macam-macam orang. Tapi yang sekarang lagi marak, kalau misalnya kita jalan atau pulang malam kan, misalnya suka pulang malam sendirian gak sih? Enggak sih sama Sama supir. supir lah setidaknya ya. Ada juga kejahatan suka ada di mana-mana, nggak pagi, nggak siang, nggak Oh iya malam. memang. Kejahatan itu bukan Modus sekedar ya. dari pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Was-was lah. Acara lain. Sekarang ini ada modus kejahatan baru dan ini baru saja terjadi. Jadi ada Begal. bukan, ini bukan begal lagi. Jadi beda lagi Ada jenis tren baru. Tren baru. Jadi ada teman yang kemarin ngepet ya. Mobilnya disemprot pakai cat. Pakai cat. Dan ternyata cat itu tidak bisa dihilangkan. Jadi mau nggak mau kan orangnya harus berhenti untuk menghilangkan cat Ngalangin itu. kan, Ngalangin lagi nyetir. Tapi yang ketika- diincar pasti emang yang nyetir itu Iya. sendirian. Emang Dan udah ketika diincar mobil pasti. berhenti baru dia melakukan aksi kejahatannya. Aduh. Nah ini kemarin baru aja kejadian teman begitu, untung sih nggak apa-apa ya. Tapi memang benar ternyata mobil itu catnya tidak bisa Ini dihilangkan. modusnya aneh-aneh ya, modusnya pada semakin lama semakin beda-beda. Tapi kita harus jadi waspada sih. Kita telepon Gading Martin lagi ya, kayaknya sudah tersambung. Halo. Pagi-pagi. Lo telepon Gading, bukan lu yang nyaut. Telepon Gading. Gua kasih lontong sayur lo. Halo. Halo. Halo, Selamat ulang tahun ya bro. makasih. Yang keberapa? 40 ya? Ya, Oh. 17. 17 yang lalu ya. 17 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Gading selalu diberikan kesehatan ya, kesuksesan yang pasti juga. Hati-hati di jalan. Ini barusan kita lagi ngebahas ada modus kejahatan semprot cat ke mobil. Lu pernah dengar nggak Gading? Belum. Ada apa lagi tuh? Modus baru lagi. Suara Gading juga. Hati-hati aja pokoknya di jalan, Ding. Ya, makasih. Gue pernah kena kapak merah juga soalnya di jalan. Kapak merah. Oh, pernah kena kapak merah. Gua kenapa? Ya pokoknya kita sekarang selalu waspadalah. Kalau bisa mobil selalu dengan keadaan terkunci. Dan kalaupun ada yang mencurigakan, Ding, jalan aja terus. Nah, jalan kaki, capek dong. Jalan pakai mobil, Ding. Mobil dijalanin aja terus. Oke Gading. Pokoknya selamat ulang tahun ya. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Oke. Nah, kalau tadi kan udah deh. Pokoknya modus kejahatan itu harus dari diri sendiri, harus waspada. Ya. Berarti persiapan sama diri sendiri. Kalau Meisya cara mengatasinya yang paling penting itu gimana kalau menurut Meisya? Cewek sih yang pasti malam kalau nggak perlu jangan keluar. keluyuran ya kan. Terus paling serem sih, paling parah tuh malam deh. Iya, iya Pokoknya sih. di atas jam 10 tuh mendingan udah di rumah. Udah di rumah. Jadi mendingan sih jangan sendirian juga kan Iya, kalau karena keluar. kalau gue sih langganan diambil spion. Jadi udah trauma, dari trauma sampai
Ya udah begitu ngelihat diambil dengan mata kepala sendiri, ya udah diem aja, udah flat. Gitu. Kemarin juga kalau spion aku diambil, sekarang udah nggak pernah diambil lagi spion aku. Diapain, Bu? Aku ganti spion sepeda. Jadi. Oh, lo ganti. Benar. Itu juga bagus dia, bagus Jadi sekali. malas kita ambilnya. Iya, mikir ya. Sekarang sedang sibuk membuat makanan-makanan seperti rendang lah. Ya kamu udah turun tangan langsung ke situ ya. Menurut Mesya, kalau dalam memilih sebuah makanan itu kan penting. Karena ada makanan-makanan yang bisa memicu keracunan. Mesya sendiri seperti apa kalau melihat ini makanan ini bahaya nggak nih? Apa gimana? Higienis nomor 1. Nomor 1 higienis. Higienis. Yang kedua, jangan ada perhatiin kayak ingredients-nya ada MSG atau pengawet atau pewarna. Itu juga bisa memicu Karena keracunan mengandung juga. bahan-bahan kimia ya. Benar, itu, berarti chemical. kayak sayuran juga harus selalu higienis kan? Iya, kayak pestisidanya, buah-buahan kayak gitu-gitu. Nah, ternyata memang sayuran berwarna hijau itu beresiko tinggi mengandung kuman kayak selada sama bayam. Kedua sayuran itu harus dicuci dengan air garam atau air cuka untuk mematikan kumannya. Oh, air garam. Nah, terutama selada sama bayam itu ternyata harus dicuci dengan higienis lah, harus bersih. Resikonya lebih tinggi gitu. Selanjutnya telur mentah. Nah, ini telur mentah juga memiliki kandungan bakteri Salmonella. Emang ada yang makan telur mentah ya? Ada sih, ada. Ada setengah matang Setengah matang biasanya. atau yang ada bukan. mentah juga ada. Mentah juga ada langsung ada ya? Ada. dihirup Kayaknya. begitu. Nah, Bodybuilder keracunan makanan mentah. akibat salmonella ini bisa mengakibatkan diare, sakit perut hingga demam. Ada lagi susu dan keju. Nah, ini juga susu murni dan keju banyak mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Nah, bakteri tersebut dapat menyebabkan pingsan, muntah, sakit perut, bahkan diare. Jadi untuk mencegahnya, susu dan keju itu harus disimpan di tempat yang dingin. Jadi kalau misalnya habis beli, masukin ke kulkas deh gitu. Apalagi kalau udah terbuka, harus masukin ke kulkas. Berarti emang higienis harus dijaga dengan baik. Ikan laut juga nih. Ikan laut juga. Ikan mentah ya. Iya, kalau- ikan mentah. Ikan mentah ada bakterinya namanya scombrotoxin. Jadi bakteri ini menyebabkan sakit kepala hingga sakit perut yang luar biasa. Ya. Jadi segala jenis ikan harus dimasukkan dulu ke dalam freezer. Makanya kita kalau belanja kan selalu kita lihat ikan-ikan ditaruh di fresh di, di di apa, kulkas atau ada pendingin gitu ya. Itu untuk menghindari beraroma bau-bau yang amis. Tapi pernah nggak mendapatkan makanan yang warnanya nggak biasa? Enggak pernah. Kayak ayam. Hah? Atau misalnya biskuit Itu ada warnanya yang beda. aneh-aneh. Ada nih, ada ayam warnanya biru. Hah? Ada. Coba kita lihat. Kalau di saya gambarnya. tahu tuh ayam yang warna hitam apa namanya ayam apa? Ayam jago. Enggak ada ayam warna Ayam hitam. cemani. Ayam cemani. Nah, biru. ini ayam warna biru. Loh, kenapa Ini begini? dicat kali ya? Sengaja dicat biru. Oh, Ini kali. dekorasi kali Bukan, ya. ini bangsawan ayamnya. Oh iya, darah biru. Terus ada lagi. Wah, ini ada es krim. krim. Es krim. Es krim hijau Tapi sih udah biasa lah kalau ya. biru ungu itu mewakili flavor apa? Wah, grape mungkin ya? Ya, ungu ya. Ya, betul, ya. grape, Jadi grape. ini mungkin matcha campur ini apa grape, anggur. Tapi Masih ya, wajar lah kalau es krim ya, warna-warni Es yang krim kayak keren gitu. begini ya. Karena makan. Buat kan makan. ada yang Enggak. kadang-kadang kan kita tahu tuh ya banyak warna diambil dari pewarna pakaian. Tapi kayak icing gitu kan Tekstil. warnanya cerah ceria kan. Iya, kalau icing. makanya jadi mesti waspada juga. Ya udah kita kalau ngomongin soal makanan pasti memang erat hubungannya sama quality controlnya, higienisnya. Dan harga pasti dong. Oh iya dong, Iya, pakai harga nggak bohong, Bo. Iya kan? Harganya mahal, otomatis pasti bahan-bahannya juga mahal di situ. Nah, kalau misalnya yang suka makan makanan mahal, ini mungkin ada tayangan soal makan siang mahal untuk Amal Tati. Oh, untuk Amal. Iya, coba Oke. kita lihat ya tayangannya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendonasikan uang Anda sebagai bentuk kepedulian sosial. Namun kali ini, ada cara yang terbilang cukup unik seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett. Salah satu miliuner di dunia ini melakukan lelang bagi mereka yang ingin makan siang bersamanya. Pemenang lelang juga berhak mengajak 7 orang teman lainnya untuk menikmati santap siang tersebut. Lalu, di mana letak kepedulian sosial dari lelang ini? Sebagai informasi yang harus Anda ketahui, uang hasil lelang tersebut seluruhnya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial kepada Yayasan Glide. Glide merupakan lembaga sosial yang menyediakan makanan dan jasa untuk mereka yang miskin dan tidak punya tempat tinggal. Pada tahun lalu, lelang ini dimenangkan oleh warga Singapura dengan nominal kurang lebih 28 miliar rupiah. So, apakah Anda berminat untuk makan siang dengan Warren Buffett ini?
Co-host yang baik adalah co-host yang bisa in frame tanpa diketahui orang lain. Ini berarti Dia udah mengklaim Motonya- dirinya sebagai host. Iya, motonya bagus. Seperti datang tak diundang, pulang tak diantar. Jelas ya. Kamu bawa apa, Ge? Tadi kamu tugasnya mencari berita. Kenapa kamu bawa Kenapa bawa makanan? nasi kotak? Oh, tidak hanya berita, saya juga membawa makanan. Ini makanan mahal. Oh ya? Saya cuma Makanan mahal ini. Loh, untuk bisa dapetin ini harus ikutan pagi-pagi dulu. Oke, kita lihat mahalnya di mana. Tadi kan mahal tapi buat beramal ya. Nah, Kerupuk mahal ya. Mahal ya. mahal. Karena nggak ada kotak-kotaknya sama sekali. Nasi kotak ini dengan Ini pisang. Mahal. Salah, Pak. salah. Telepondo mahal ya. Ini mahal. Lagi nggak musim soalnya jadi mahal. Gue pengen menyobain makanan mahal. Coba. Investasi di perut ya. Bagus lah ini ya. Ini Sambil makan ya, sambil makan. Nah, kan ini kan ada Kang Andre di sini. Ya? rasa pisangnya kerasa nggak rasa pisangnya? Bukan. Salah. Ge, kamu bawa berita apa, Ge? Selain bawa kotak Oh, iya. makanan. Banyak kan? Oke, Nah, jangan terutama- kemana-mana, tetap di pagi-pagi.